Sampai berjumpa lagi dengan materi Adobe InDesign pertemuan keempat. Video ini merupakan video terakhir pada mata kuliah desain grafis. Kali ini saya akan memberikan materi menyangkut bagaimana cara kita menyimpan sebuah file hasil kerja menggunakan software Adobe InDesign. Ada beberapa cara bisa dilakukan di sini dan setiap cara punya konsekuensinya. Ada cara yang memang khusus untuk software InDesign saja. Ada cara penyimpanan file yang bisa diakses oleh semua jenis software. Baik, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah file buku. Di sini ada 146 halaman di sini ya. Jadi saya akan mencoba menyimpannya sesuai dengan format yang saya kehendaki. Nah, di sini kita melihat bahwa memang pada desain yang kita buat itu adalah terdapat garis-garis bantu semacam ini. Nah, nanti ketika dicetak, garis bantu ini akan hilang, itu catatannya. Nah, ini kemarin kita bekerja ada I1, I2, I3, I4 itu sebenarnya buat ini ya, halaman-halaman semacam ini. Ini halaman cover dalam. Di sini adalah disebutnya itu halaman imprint ya. Terus di sini ada hak ciptanya, di sini ada kata pengantar, daftar isi begitu dan seterusnya. Kebutuhannya sebetulnya tidak 4 ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini ada 6 halaman. Tapi usahakan selalu berjumlah halaman genap. Begitu ya, kalau tidak 4, 6, 8 begitu. Atau kelipatan 2. Lebih baik karena di sini 6. Nah, satunya lagi adalah untuk halaman pertama dari bab pertama, sehingga genap ada di sebelah kanan seperti ini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah cara menyimpan file berbentuk JPEG ya. Jadi Adobe InDesign mengakomodasi bentuk file JPEG atau foto ataupun PNG. Seperti apa penyimpanannya? Di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini adalah file, selanjutnya ekspor ya, ekspor di sini. Nah, ini saya sudah membuat sebuah folder tempat penyimpanannya ya gitu ya. Ini saya klik buku desain grafis. Nah, oke, di sini save as JPEG. Nah, di sini ada pilihannya, ada PNG, ada dan seterusnya ya. Kita pakai JPEG aja. Artinya dia nantinya berbentuk bitmap atau pixel ya. Lalu kita save. Nah, di sini kita tentukan halaman berapa sampai halaman berapa gitu ya. Jadi dia hanya mencetak per halaman. Misalkan saya hanya ingin mencetak menyimpan file dari 1 sampai 4 saja seperti ini ya. Oke, ya, jangan pakai all. Kalau all berarti semuanya tersimpan. Ini oke, page dan resolusinya saya pakai 300 dpi untuk versi cetak misalnya. Lalu klik ekspor. Oke, sekilas seperti tidak ada perubahan apa-apa. Selanjutnya kita cek. Nah, ini sudah ada. Desain grafis guru 2019 0 ya. 2, 3, 4 ya. 2019 0, 2019 2, 2019 3, 2019 4. Jadi dia urut halaman 1, 2, 3, 4 gitu loh maksudnya. Kita lihat. Open gitu. Jadi dia halaman per halaman jadinya berbentuk JPEG. Nah, lihat di sini kotak bantunya itu atau pola-pola yang kita buat di master itu menjadi hilang, hanya utuh ya berbentuk teks saja. Karena yang kita hendaki hanya halaman 1 sampai 4, maka di sini hanya ada 4 halaman JPEG ya. Ini kita bisa atur mau halaman berapa saja. Silahkan saja tergantung kebutuhan. Selanjutnya adalah kita akan menyimpan dalam format PDF. Nah, caranya seperti ini. Ada beberapa cara penyimpanan format PDF itu. Yang pertama adalah kita buka filenya, kemudian ekspor. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita taruh di tempat yang sudah kita siapkan atau kita siapkan sebelumnya, lalu klik save. Nah, di sini pilihannya kita mau halaman berapa. Ya, kalau misalkan seperti tadi JPEG, di sini juga sama. Bisa halaman tertentu, misalnya 1 sampai 8 gitu. Atau saya klik all saja misalkan ya. Ini yang nggak usah.
saya delete. Nah, ini saya klik semuanya. Nah, semua halaman, lalu kliknya view-nya default saja, lalu sininya default saja. Oke, kita lihat export ya. Oke, nah ini hasilnya, kita lihat. Nah, ini ada hasilnya. Nah, kesulitan dari teknik semacam ini adalah kita tidak bisa menentukan kualitasnya, apakah kualitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Jadi di sini tidak ada pilihan, ada kualitasnya termasuk rendah sebetulnya. Ini bisa dilihat dari fotonya yang memang kurang begitu tajam hasilnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan cara kedua untuk penyimpanan file PDF ini. Itu caranya adalah file, nah, PDF preset. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa opsi ya. Ada high quality, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Dan ada yang sangat kecil filenya. Coba kita pakai yang ini saja, yang tengah ya. Oke, seperti apa hasilnya? Lalu save. Lalu di sini saya klik all saja. Selanjutnya, oke, kita ekspor saja dulu ya. Ini kualitasnya, pilihannya lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, kalau tandanya masih gini, dia belum selesai. Nah, oke, sudah. Kita buka. Nah, ini kualitasnya lebih tinggi, maka tampilnya pun lebih besar dan resolusi gambarnya lebih tajam. Itu tergantung pilihan. Kalau memang untuk versi web biasanya dibuat dalam versi yang sangat kecil ya. Anda bisa mencoba tadi beberapa pilihan, tampilannya seperti apa ya, apakah ini halamannya 2 dan sebagainya ya. Oke, itu cara yang kedua, menggunakan pilihan PDF preset. Jadi khusus penyimpanannya untuk PDF. Cara penyimpanan yang ketiga adalah dengan menggunakan prosedur package-nya. Di sini sebuah file disimpan dalam bentuk folder atau berada dalam sebuah paket gitu ya, di mana jenis fontnya termasuk di situ, ilustrasi atau gambarnya, foto juga ada di situ begitu. Kenapa? Kalau tidak dipaket seperti ini, biasanya jika dibuka pada komputer yang lain akan terjadi missing font atau fotonya tidak akan terdeteksi karena dianggap tidak dibawa turut serta oleh desain. Jadi desain ini ketika kita mendesain dengan menampilkan sebuah foto yang diambil dari folder lain, dia tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Jadi foto itu adalah milik foto dari folder itu. Maka dengan cara dipaket ini, dia akan jadi satu kesatuan, satu ikatan dengan desain. Baik, caranya adalah kita klik file, package ya. Klik di sini, kita klik package saja. Di sini ada data yang harus kita isi. Biasanya data ini adalah untuk kebutuhan instruksi kepada pihak cetakan. Ya, nama filenya, kontaknya kita, perusahaannya, kita di perusahaan di mana gitu, alamat perusahaan kita di mana atau institusi kita di mana, nomor teleponnya, fax emailnya berapa, email kita, dan instruksinya seperti apa. Misalkan kalau dicetak di sini kita hitam putih semua ini seperti yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah kita klik continue. Nah, di sini saya sudah menyiapkan lokasi folder yang akan kita buat paket itu. Ya, klik package. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Nah, ini dia berbentuk folder. Kita buka linksnya. Dokumen fontnya. Jadi font yang ada pada desain yang kita buat itu ada semua ke bawah gitu ya. Link-linknya juga sama. Ini adalah ilustrasi yang terdapat pada buku atau desain buku yang dibuat tadi gitu. Ketika kita buka link ini,
ketika buka file InDesign ini dia nge-link dengan ini semua ya. Kecuali yang ini otomatis juga jadi ada file PDF-nya gitu ya. Ukuran filenya harus dicek dulu apakah yang PDF ini adalah versi yang tinggi atau rendah atau sedang. Jadi ini adalah cara yang ketiga menyimpan file. Jadi ketika Anda akan buka di komputer lain, Anda cukup copy satu folder ini ya, pindahkan ke flash disk atau apa. Nanti di komputer lain akan otomatis terbuka sama persis dengan tampilan pada InDesign yang kita buat di komputer kita. Sekian pertemuan praktikum InDesign ini diakhiri, sekaligus juga mengakhiri video rangkaian kegiatan praktikum. Untuk pertemuan ke-13 dan 14 adalah kita akan berdiskusi menyangkut tugas akhir pada mata kuliah ini, dan akan kita sampaikan nanti di WA group berkoordinasi dengan bahan-bahan yang sudah disediakan berikut, ditambah dengan materi yang mungkin perlu Anda siapkan menyangkut tugas akhirnya. Saya pikir dicukupkan sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah yang lainnya. Terima kasih.